Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Al-ayah sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ki Haji Soekardi sebagai pimpinan di kajian online asal Asyifa ini, dan seluruh anggota baik yang hadir maupun yang tidak hadir, insya Allah beliau selalu akan mendapatkan jariah acara pagi ini. Bapak Ibu yang telah mensupport acara ini baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, baik berupa tenaga maupun berupa dana, diucapkan juga terima kasih, dan mudah-mudahan sampai ke akhirat nanti apa yang telah didermakan dan tenaga yang disampaikan. Wabil khusus memang yang selalu hadir di pagi hari Ahad begini dan hari-hari yang lain, panjenengan semuanya dalam keadaan insya Allah sedang naik imannya, sedang in-innya, sedang semangat-semangatnya. Dan sekali lagi ada penurunan semangat, hal biasa, tapi jangan lama-lama. Semangat lagi dan semangat lagi. Apalagi kalau semangatnya terus membara, terus mencari ilmu, pengembaraan diri, roh jadi gemuk, rohani kita jadi sehat. Sebagaimana jika badan ini kita asupi makanan-makanan yang sehat, insya Allah kuat dalam beribadah. Pasrah kepada Allah dalam segala hal, karena dunia semakin meruncing, mengerucut kepada akhir zaman. Siapa-siapa yang tidak hati-hati dalam berkehidupan ini, tidak fokus dalam kepulangan, maka dia akan merugi sepanjang zaman. Tak terhenti kerugiannya. Terus merugi, dan itu akan menjadi penyesalan yang abadi. Karena itu bagi siapa yang lurus di jalannya istiqomah dalam mencari ilmu dan ibadah, insya Allah dia akan mendapati kebahagiaan, kesenangan yang abadi pula. Sehingga dia termasuk orang-orang yang beruntung dan tidak merugi karena tidak tertipu dengan kehidupan dunia yang semu. Seakan-akan. Nah, sedih kita apabila akhirat kita ini belumlah kita maksimalkan dalam pencariannya. Dan tidak boleh sedih perkara dunia. Kalau sedih perkara dunia berarti menyedihkan sesuatu yang hina dan rendah. Karena itu topik yang ada pada pagi hari ini bukan tanpa alasan saya sampaikan. Bukan tanpa alasan, tetapi penting halnya. Kenapa? Karena itulah kebanyakan manusia. Ya, lupa diri dan tidak fokus ke dalam perjalanan kehidupan berikutnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana biasa, saya mesti bertanya kepada panjenengan semuanya pertanyaan yang sama sebagaimana biasa.
Kalau saya tanya begitu panjenengan boleh take di apa ini chatnya, boleh langsung menjawabnya, boleh raise hand ya. Ini pertanyaannya, beragama tapi tidak bertuhan, bertuhan tapi tidak beragama. Dua-duanya itu memiliki penjelasan walaupun berbeda penjelasannya, tetapi maksudnya insya Allah tidak lain, tidak bukan, yaitu satu maksud. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di situ ada topik, panjenengan bisa lihat di HP-nya masing-masing atau laptopnya. Beragama tapi tidak bertuhan. Bertuhan tetapi tidak beragama. Waduh, iki bolak-balik Ustaz iki. Pada pentingnya ini Bapak Ibu. Sama-sama pentingnya. Panjenengan sudah bisa bayangkan kok. Panjenengan insya Allah sudah bisa bayangkan. Biasanya ini Pak Sami tidur ya biasanya. Masih gawe Apa yang Ustaz. dimaksud dengan beragama tapi tidak Tuhan? Monggo, boleh Pak. Jika mau atau Oke, Pak yang monggo. iya, iya, Saya berikan dulu kesempatan, monggo. oke. Maaf, Ustaz, ini saya mungkin bisa juga salah ya, tapi saya Ya. ingin menyampaikan, beragama tapi tidak bertuhan. Ini pengertian saya ini ya. Tapi nanti tolong nanti kan akan ada penjelasan ya, Ustaz. Iya, iya, bebas, bebas. Ini merdeka memilih, menjawab dan lain Iya, sebagainya, iya. merdeka. Saya 17 Jadi Agustusan, Pak. gini pengertian saya, orang yang sudah mengaku ya beragama tapi Tuhannya lain gitu loh Ustaz. Tuhannya lain Oh, bukan gitu. Allah. Ya. Tak catat, tak catat, tak catat. Nah, terus kemudian bertuhan tetapi tidak beragama. Nah, ini kebalikannya Ustaz. Memang kata-kata ini kan kebalikan. Dia sudah ngaku, sudah syahadat, sudah apa? Ngaku beriman kepada Allah, tapi tidak mau melaksanakan apa yang dilakukan oleh perintah Allah. Nah, kan sudah ada petunjuknya bahwa kalau memang mengaku itu kan petunjuknya Al-Quran dan hadis. Nah, inilah komentar saya Ustaz. Ini mudah-mudahan Ya, ya, ini ya. mudah-mudahan diluruskan Yes, Ustaz. yes, ya, ya, ya. Oke, boleh, boleh begitu. Nanti kita saksikan keterangan-keterangannya. Baik, barangkali ada yang komen lain, komentar lain boleh, raise hand atau langsung. Saya Ustadz, saya gitu, monggo, monggo. Atau di chat kolom, di chat apa di SMS, di WA, apa di apa ini, chat itu ada chatting ya, di di diketik boleh. Ada, saya bacakan ini mungkin ada ya. Eh, dia beragama ini dari Pak Hedi ya. Dia beragama, tapi sebagai kewajibannya apa yang diperintahkan dan dilarang oleh Tuhannya tidak dijalankan dengan baik. Nah, serupa dengan jawaban tadi. Yang berikutnya, Perum beragama tapi tidak bertuhan. Beragama tapi tidak melaksanakan ajaran agama. Oke, hampir sama dengan Pak Samiti. Penjelasannya luar biasa. Oke, ngapunten, ngapunten. Kembali saya sampaikan, setiap materi yang saya sampaikan, bukan berarti saya itu paling bisa. Ngapunten. Aslinya itu jenengan itu bahkan mungkin lebih bisa. Cuman raiso omongi ngono tok. Mau bicara itu apa ya gitu. Tapi sebenarnya membayangkan tuh ada di sini tuh sudah ada. Cuman karena panjenengan gak biasa mengomentari, memberikan apa-apa begitu dan dalil-dalil gitu, maka komentarnya sedikit, ringkas gitu. Sebenarnya panjenengan sudah tahu maksudnya. Mirip-mirip dengan penjelasan apa yang nanti akan saya jelaskan. Sehingga beragama tapi tidak bertuhan. Seseorang pasti membayangkan agama itu apa sih? Kan gitu. Agama itu apa sih? Kita itu kenapa kok disuruh beragama? Terus kenapa di dunia itu agama itu banyak? Banyak, Bapak Ibu, banyak. Kalau panjenengan
di Indonesia ini aja banyak, hanya sembunyi-sembunyi. Yang diakui 5 jadi sekarang 6. Ya remeng-remeng ono 7. Ada Islam, ada Kristen, ada apa ini namanya Hindu, ada Buddha, terus ada apa lagi? Yang baru-baru diremsikan kapan lalu itu Konghucu. Oh, ada lagi itu apa? Aliran kepercayaan. Aliran kepercayaan. Katolik itu Islam Nusantara, Islam Nusantara itu satu. seandainya ngapunten, seandainya ditampakkan semua itu agama di Indonesia itu banyak, dan agama di Indonesia itu subur sekali. Pokoknya gak muncul ngene wis disembunyikan ngene wis jalan. Tapi kalau dimunculkan agama baru gitu, nggak ada ini, nggak ada apa namanya ya. Dipayungi mereka dengan hukum, asal tidak menamakan agama Islam, tapi cara ibadahnya tidak Islam ya ngerusak. Bilangnya Hindu, tapi modelannya seperti tidak Hindu. Lah itu ngerusak jenenge. Lah itu mesti dipermasalahkan. Agama benar-benar baru yang datang umpamanya kepercayaannya itu Ahmadiyah umpamanya ya. Akhirnya jadi agama nanti selama-lama kalau nggak dilarang. Lah modelnya seperti rusak itu jenenge. Nah kan gitu. Nah kembali ke fokus persoalan beragama tapi tidak bertuhan. Nanti kita juga uraikan bertuhan tapi tidak beragama. Singkatnya begini. Beragama tidak bertuhan. Katanya Pak Semidis tadi, ya agama Islam, katanya Pak Hedi juga. Tapi KTP itu beragama tidak bertuhan. Mirip, tapi maksudnya bisa tidak begitu. Dia memiliki kepercayaan, tetapi tidak menggantungkan kepada yang maha kuasa suci gitu, tidak. Tidak ngerti yang namanya Tuhan, tidak ngerti. Apalagi namanya Allah. Atau mungkin ia mengatakan Tuhan, tapi tidak Allah. Tapi kan yang penting bertuhan. Dan Tuhan itu, kalau ditanyakan kepada banyak orang, agama-agama berbeda-beda, pasti konotasinya juga berbeda-beda. Nah, sedangkan bertuhan tetapi tidak beragama, itu dia jawabannya pas tadi. Meyakini bahwa dia itu sudah syahadat itu ya. Sudah mengikat diri yang namanya akidah itu sudah bersyahadat. Ya, bahasa Nasraninya dibaptis. Ya, bertuhan. Ya. Tapi secara amaliyah tidak ada. Sama sekali tidak ada. Ya, sholat dia tahu, tapi nggak sholat. Tapi dia tetap bertuhan. Bahkan dia tahu bahwa Allah itu Tuhannya, penciptanya, pemberi rizki, pemberi fasilitas, pemberi kehidupan, kesehatan, kesempatan. Tahu itu. Akan tetapi dia itu tidak memahami ya agama itu bagaimana. Ini yang bertuhan tapi tidak beragama ini ya beriman tapi tidak beramal. Gitu ya. Beriman tapi tidak beramal. Beragama tapi tidak bertuhan. Beramal tapi tidak beriman. Gitu. Iya. Padahal ayatnya sudah panjang dengan pahami itu. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi ringkasnya gitu bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah. Apa yang dimaksud? Beragama tapi tidak bertuhan. Dia melakukan syariat-syariat. Ya, sholat mungkin. Tapi nggak ada sama sekali kok fokusnya ibadah itu ke Allah itu ya bagi yang Islam ya. Ke Allah itu enggak ada. Saya ini sholat itu untuk apa? Itu enggak tahu. Saya ini ngaji, ini untuk apa? Saya itu ngaji itu. Jadi enggak ada landasan keterpautan dalil alasan dia melakukan pekerjaan itu. Sedangkan yang bertuhan tapi tidak beragama ya iman dia. Tapi nggak amilus sholihat. Kalau ditanya Tuhan, kita cari ya ayatnya ya Bapak Ibu. Kita cari.
liyuqarribuna ilallahi zulfa, yaitu pada surat ayatnya ayat 3. Surat Az-Zumar ayatnya ayat 3. Surat Az-Zumar itu adalah surat yang ke-39. Ala lillahi dinul khalis walladzina اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Sinten nggih terjemah ya, Bu Tati ya? Kalau nggak siap, saya Ustadz, siap Ustadz. Silakan. Oh, iya, Bu. Oh, sampun, monggo Bu Ati bisa sinyalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Sinarnya nggak dengar, Bu Dwi? Udah siap, dengar, monggo. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Ini bergeser kepada pemahaman umum. Ayo, panjenengan tanyakan pada orang yang suka buang kembang di perempatan jalan. Itu untuk apa, Pak? Untuk apa, Bu? Kok disebiar gitu? Ya, agar keselamatan selalu ada pada kita. Ini kan nanti Allah akan memberikan, Tuhan akan memberikan dengan ini. Ya, akan disampaikan kepada Allah. Kita tanya orang yang menyembah pohon di gunung-gunung itu. Lalu kita tanya, kenapa Bapak Ibu menyembah pohon itu? Loh, pohon itu kan tinggi. Sedangkan kita itu kan pendek orang. Ya. Pohon itu kan sampai menjulang ke langit ya, saking tingginya, wong besar memang pohonnya itu. Untuk apa itu? Agar dia menyampaikan apa yang aku sampaikan di bawah kakinya atau akarnya ini, itu menjulang ke sana. Jadi mereka masih dinamisme, menganggap bahwa benda-benda itu mempunyai roh, bisa bicara dan menyampaikan sesuatu. Nah, kalau kita tanya kepada orang yang menyembah larung laut, agar ini makanan-makanan ini sampai kepada Tuhan kami sebagai bentuk rasa syukur dan sebagainya dan seterusnya. Jadi semuanya beralasan sebagaimana ayat itu. Untuk apa? Liyuqarribuna ilallahi zulfa. Agar kami didekatkan kepada Allah nantinya. Nah, hal-hal seperti itu adalah bertuhan tapi tidak beragama. Dia mengaku Allah ada, Tuhan ada. Tetapi cara untuk menyambungnya tidak sesuai dengan apa yang disiapkan oleh Tuhan, oleh Allah. Apa yang dilakukan itu yang akhirnya keterangan saya di sini, ada yang namanya budaya. Nah, kita akan berbicara tentang agama. Setelah agama nanti kita bicara. Nah, ngapunten Bapak Ibu, agama itu ada 3 hal yang perlu difahami.
syarat disebut sebagai agama. Yang pertama, teori ketuhanan. Bagaimana mereka membuat sebuah rancangan, bagaimana sih Tuhan itu? Nah, itu kalau mereka itu lulus dan tanpa konflik, maka akan diterima. Banyak konflik, tetapi kok bisa diterima? Ya itu lucu. Wah, manusia itu makhluk terbaik dalam hal berpikir. Itu ternyata dengan teori ketuhanan mereka salah. Yang kedua, syarat agama itu adalah syariat. Modelnya gimana? Syariat modelnya gimana? Bertentangan dengan hukum alam pada keumuman ya masyarakat atau tidak? Nah, kalau bertentangan, ya enggak mungkin bisa dianggap sebagai agama. Nanti itu bisa jadi budaya atau keyakinan atau adat istiadat atau kebiasaan macam-macam. Lalu yang ketiga, pembawa risalah. Pembawa risalah. Siapakah yang membawa risalah itu? Tentu harus dikupas latar belakang pembawa risalah. Para nabi, para rasul, ada sejarah masa kecilnya, masa dewasanya, sampai usia lanjutnya. Ada sejarahnya yang membawa. Kalau kita umat Islam, ada sejarah Nabi mulai lahir sampai terekam semua detail. Sampai pada sifat-sifatnya, kebiasaan hariannya, ucapan-ucapannya. Ketemu semuanya, ketemu. Lalu yang ketiga, yang keempat adalah kitab, tuntunannya. Nah, ini penting. Semuanya kita punya. Yang pertama, teori ketuhanan, itu kita punya. Panjenengan masih hafal teori ketuhanan? Surat ayatnya? Alhamdulillah hafal semuanya, yaitu surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Teori ketuhanan umat Islam selesai. Silakan yang lain mencari model sendiri. Tetapi kita sudah punya model tentang teori ketuhanan. Yang kedua adalah syariat. Apa syariat agama kita ini yang menyelisihi umum? Puasa, semua ada puasa, bahkan binatang ada puasa. Iya. Percaya enggak binatang ada puasa, Bapak Ibu? Percaya, Ustaz, aku sering kok disampaikan. Kepompong, kupu-kupu, ular, dan seterusnya. Biasa bisa puasa 6 bulan, ya, 4 bulan gitu. Itu ular itu kalau sudah dapat satu binatang yang ditelan itu, dia akan berpuasa selama berbulan-bulan. Okay. Ayam, panjenengan ya punya toh. Wong panjenengan itu podo akeh teko desa. Ya toh. Ketika mengerami apa ini namanya? Telurnya itu. Dikira enggak puasa. Puasa itu. Turun itu mau cari makan enggak ketemu, balik lagi. Kalau ada ya dimakan, kalau nggak ada balik lagi. Diawangi poso untuk jadi telurnya itu anak-anak yang solih. Solih sampean. Anak-anak yang baik atau itik-itik atau ayam-ayam kecil yang bagus. Dirawangi poso, Bapak. Nggak ada yang menyalahi. Nggak ada. Ada yang menyalahi ibadah sholat. Ruko, sujud, itidal. Lalu duduk bersimpuh yang namanya duduk tawarruk. Duduk tahiyat akhir itu. Atau duduk iftiras tahiyat awal itu. Nggak ada yang menyalahi. Bahkan semua mendapat nilai kumlot. Dari banyak ilmuwan. Oh dapat. Wes. Sekarang kita bandingkan lagi. Dengan Hindu. Dengan Buddha. Apalagi dengan Kristen itu ya. Dengan paparan-paparan materinya yang enggak jelas panjenengan rungokne ta kandhane niku.
lek kapan ono acara TVRI agama Kristen itu panjenengan rungokne sedih lu ta. Iku gak suwe wis ngelu. Gak suwe wis ngelu. Apa meneh wong sing nang gereja kudu ngelu tok akhire tidak nyanyi ae timbangane ngelu. Akhir karaokean nang jero. Haleluya. Haleluya. Ngono wis pokoke timbangane ngantuk tidak nyanyi ae. Lah ya apa gak jelas keterangan-keterangan itu. Sehingga harus ada penginjil yang mentasrih atau apa merevisi khutbah-khutbah pendeta-pendeta yang di gereja-gereja agar tidak keras bertentangan dengan apa yang ada di Quran, apa yang ada di Injil mereka. Ya, di Quran mau menyampaikan mana saja monggo, nggak ada pertentangan antara satu sama lain. Jika ada pertentangan itu karena kita tidak mampu aja memahaminya. Lalu setelah syariat itu ada pembawanya, nabinya, pembawa risalahnya itu siapa? Cari. Kalau umpamanya Kristen itu ya pembawa risalahnya para pendeta, para pastor yang ngerubah-ngerubah itu. Yahudi pun juga demikian. Apalagi nggak agama itu akhirnya. Zoroaster, Konghucu, Shinto, Hindu, Buddha, nggak ketemu. Ilmuwan suruh nyari semuanya itu jenuh memahami kitab-kitab mereka itu ngeluh. Ya, baik Buddha maupun Hindu nggak ketemu. Sedangkan dia nggak senang dengan Islam. Dan dia tapi terus mencari. Ya akhirnya dalam hati itu gak senang Islam. Tapi penasaran. Tinggal satu Islam. Akhirnya dengan ragu-ragu yang luar biasa. Kepeksa dibuka kitab Quran itu. Begitu membuka kitab Quran. Blah. Di sana awal sekali itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Terperanjat dia. Kaget dia. Wah ini. Penasaran jadinya. Belum-belum sudah harus menyebut nama yang Maha Kuasa. Ar-Rahman Ar-Rahim. Yaitu Allah. Lah ini mestinya kitab itu begini. Jadi begitu padahal dia sebelumnya ragu. Loh. Ya ini kitab itu didahului dengan menyebut nama Sang Pencipta. Enggak ada di kitab lain itu awal-awal menyebut nama Sang Pencipta itu begini modelannya, begini dan sebagainya. Yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, pengasih dan penyayang. Lalu Alhamdulillah. Wah akhirnya ketemulah sebenarnya gini. Bukalah berikutnya. Alif Lam Mim. Apa Alif Lam Mim itu? Dia enggak ngerti. Ditanya ke sana kemari kiai ulama bilang wallahu a'lamu bimuradihi. Allah yang tahu. Akhirnya ketemulah Islam tidak ada duanya. Terbukti agama Islam nilai plus sudah 3. Ketuhanan, teori ketuhanan selesai, keakidahan, ketauhidan. Masalah ajaran selesai. Ya, masalah kitab selesai, pembawa risalah selesai dan yang terakhir adalah kitab sucinya. Kitab sucinya itu bagaimana dan seterusnya. Nah, ketika orang yang sudah menemukan bahwa agama Islam itu terbaik, lah kita bilangnya terbaik itu kan karena keturunan, karena wis kadung dadi wong Islam. Ya mesti ngomong terbaik itu walaupun belum tahu isi daripada Al-Qur'an itu bahwa itu terbaik. Hanya sepotong-potong sebatas itu. Nah, kalau orang yang sudah mengikuti agama Islam dan tahu Tuhannya, lalu tidak tahu isi kitabnya, lalu tidak tahu sejarah nabinya, lalu tidak tahu tentang keilmuan, tentang kodok dan qadar dan sebagainya. Lah, itu namanya bertuhan tapi tidak beragama. Loh, semestinya dia sudah mengakui ketuhanan. Maka berkat untuk menuju pengetahuan ketuhanan itu harus dipahami juga. Jangan iya ya Allah Tuhanku selesai loh. Tidak. Kalau ditanya Tuhanmu siapa? Allah. Lah orang yang lain yang tidak beragama Islam ya bilang Allah Tuhan. Walaupun berbeda versi yang ada di kepalanya itu beda. Nah disinilah agama itu dibutuhkan untuk sekalian beragama juga bertuhan. Bertuhan juga beragama. Jadi satu
ikatan yang tidak mungkin terpisah. Lalu ada budaya, Bapak Ibu. Budaya, ayo kita bahas agama. Ini agama. Ini agama. Ini saya tidak membahas tentang teori agama ini untuk mahasiswa sebenarnya. Untuk mahasiswa, lah panjenengan kan sudah mahasiswa. Jadi ya wis gak usah adu-adu bahas ini. Nanti kalau saya bahas, ini nanti panjenengan bisa terus langsung ini ngantuk gitu. Agama menurut John Effendi, menurut Hamka. Nah ini. Tambahkan sedikit ya. Agama adalah akhlak. Agama itu seluruh akhlak. Ya Allah, jadi ini ngapunten, ini pendapatnya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Bisa dilihat di Madarijus Salikin jilid 2 ayat halaman 294. Itu beliau bilang begini, agama itu seluruhnya adalah akhlak. Wah, itu tertarik sekali saya kalimat ini. Tertarik sekali. Barang siapa yang semakin baik akhlaknya, maka semakin baik pula agamanya. Ngapunten, saya ini juga belajar untuk menuju ke sana. Tetapi senang sekali kalau membahas tentang ini. Karena ujung-ujung dari segala amal itu adalah akhlak. Ujung-ujung dari segala ilmu itu ada akhlak. Tidak bosan-bosan saya sampaikan ini. Kenapa tidak bosan? Karena Allah tidak bosan juga mengingatkan Fabi ayyi alaihi sampai 31 kali di surat Ar-Rahman itu. Kenapa Allah tidak capek-capek mengingatkan itu? Saking sedikitnya orang yang bersyukur. Bersyukur mempunyai istri yang baik, lupa. Bersyukur memiliki suami yang baik, lupa. Bersyukur telah dibesarkan oleh Allah dengan segala fasilitas, lupa. Bersyukur diberi iman juga, lupa. Bersyukur dengan keadaan, kesempatan, kesehatan juga lupa. Bersyukur dengan segala hal. Ala kulli halin min nikmatin min Allah. Segala itu lupa juga. Itu masalah. Sehingga Allah sampaikan 31 kali di Quran itu. Mana nikmat Tuhanmu yang bukan dari Allah. Sampai saya menerjemahkannya begitu. Mana yang nikmat yang engkau nikmati itu yang tidak dari Allah. Gitu. Nerjemahnya saya. Kalau di situ kan Fabi ayyi ala irabbikum atukadiban. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Jadi saya membaliknya. Maka mana nikmat yang bukan dari Tuhanmu? Semua dari Allah, Bapak Ibu. Nah, dengan begitu itu ketahuan kita. Bahwa bersyukur itu kurang. Karena itu saya menyampaikannya tak ulang-ulang. Apalagi sing ngaji ke sembah-mbah. Ngene ke ya. Mbah-mbah wis. Ngene ke apa meneh mambengiku malam mingguan ngono ya ngopi bapak-bapak itu. Ini ki rada-rada lesu ngono mari subuh mau. Nek gak disiapno kopi secangkir dan cemilan gitu ngantuk. Panjenengan kalau ngaji begini tuh boleh Pak, sambil ngopi boleh. Boleh Pak, panjenengan bikin kopi Bu. Kayaknya bapak-bapak itu kopi-kopi ngono lho. Jika ngantuk. Ustaz sendirian tau Ustaz. Oh iya ya Bu ya. Wah. Bu Widi ke Malang. Ya lupa Bu, lupa jenengan sendirian di rumah ya sama mbaknya itu. Iya, Bu Widi kan ke Malang. Iya. Ustaz Di juga rumah. sendirian. Lah ini kopinya sudah hadir. Berarti orangnya sudah di rumah. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rohani kita asupi, jasmani pun juga kita asupi. Dua-duanya membutuhkan. Itulah yang disebut fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kalimat ini benar sekali. Benar sekali. Agama itu seluruhnya adalah akhlak. Artinya begini. Siapapun ya, pun tidak mengaku Islam atau tidak agamanya Islam, KTP-nya agama apapun, tapi akhlaknya itu luar biasa. Itu sebenarnya dia sudah beragama. Hanya saja kalau tidak Islam ya salah. Hanya saja kalau tidak bertuhan Allah ya salah. Tapi ada orang yang tidak mengerti agama, tidak paham agama, tapi akhlaknya baik, karakternya baik. Melebihi baiknya orang yang sudah beragama. Tidak tahu agama Nasrani, Islam, umum ya. Saya bilang umum. Ya.
Apalagi melebihi orang yang memiliki agama Islam, yang menganut agama Islam. Loh, akhlaknya kok nggak baik. Lah mau dibilang agama itu akhlak kok sungkanan, rasa malu gitu. Mau aku malu dalam hal tertentu loh ya, bukan segala hal malu. Engko dadi malu-maluin itu. Dikongkon ngene aku malu, dikongkon ngene aslinya gak malu, males. Itu harus dibedakan. Jadi malu dalam berjuang, itu tidak malu, lemah. Makanya ayatnya kan sudah berulang-ulang, jangan kira kau masuk surga sebelum datang kepadamu, sebelum Allah yakin bahwa kamu itu berjuang keras dan kamu itu sabar. Mahasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Itu boleh dong, boleh dibuka dong ayatnya itu. Jadi terdapat dalam surat ini sering saya dengarkan kalau ceramah pagi panjenengan dengan ustaz-ustaz yang lain ini sering. Cuman panjenengan mungkin lupa ya. Di dalam surat Ali Imran itu, surat Ali Imran ayat 142. Surat Ali Imran surat nomor 3 itu ayat 142. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Monggo Bu, ayo. Kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan belum nyata orang-orang yang sabar. Saya tidak ada yang tidak saya suka, semua panjangan juga. Semua ayat itu. Semua ayat muaranya kepada akhlak itu benar. Jadi kalau panjenengan bangun pagi tadi sudah terhuyung-huyung mungkin karena baru bangun, lalu ke kamar mandi, lalu berwudu, lalu tahajud, lalu witir, lalu subuh, ya, lalu ngaji pagi begini. Ini masih apa ini namanya? Satu koneksi dari malam tadi sampai sekarang. Satu koneksi, belum tidur lagi, artinya begitu. Loh itu jihad loh Bu, Pak. Jihad loh panjenengan. Panjenengan kok eling lek isu iki ngaji. Ya itu jihad loh. Tetapi ketahuilah, semangat jihad yang ada ini supportnya adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada satupun karya kita, tetapi Allah kehendaki kita bertemu, berjumpa di pagi ini. Mungkin ada yang saat ini tuh sedang istirahat karena capek ya, kemarin bekerja dan butuh istirahat dan lain sebagainya. Sehingga tidak bisa hadir di pagi ini. Yang bisa hadir, alhamdulillah, berarti Allah kehendaki kita jadi orang yang lebih baik lagi. Dan begitu. Nah, kalau kita tengok Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Majalis Salihin tadi, hampir sama ini, bahwa agama ini semuanya isinya adalah akhlak. Ilmu agama itu seperti hujan. Sebagaimana hujan akan menghidupkan yang mati, yang gersang. Demikian pula ilmu agama akan menghidupkan hati yang mati. Kalimat ini juga disampaikan oleh syekh terkenal, ulama terkenal, yaitu Imam Al-Qurtubi yang menyusun kitab tafsir Al-Qurtubi. Ya. Tafsir Al-Qurtubi itu ada di perpustakaan, saya sering baca itu, perpustakaan Yayasan Masjid Al-Falah itu. Ada sana ada almari isinya tafsir-tafsir. Di antaranya tafsir itu ada Al-Qasimi, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Tiga-tiganya itu koleksi di situ, bukunya lama, warnanya kuning saking lamanya, dan keterangannya tafsirannya, bahasanya itu bagus, bahasa Arab bagus, gampang diuraikan. Itu mengatakan beliau itu ilmu agama itu ya sebagaimana hujan akan menghidupkan tanah yang mati gersang. Demikian pula ilmu-ilmu agama akan menghidupkan hati yang mati. Jadi jangan sampailah hati kita mati. Lah itu ukuran agama yang tidak
model seperti itu. Umpamanya ya, ada saya punya tetangga, punya saudara yang masih Nasrani, tapi kemarin sudah ikrar masuk Islam. Saya tanya, sampean sering nggak ke gereja? Sering. Terus sekarang nggak gereja? Ya sudah beberapa bulan nggak ke gereja. Kenapa? Ya saya kepingin aja masuk Islam. Loh, jangan begitu. Pelajari dulu kitabmu, Injilmu, baca. Apakah tuntunannya sesuai dengan hati nuranimu? Cocok. Kamu sudah hafal berapa di Injil itu? Pasal berapa? Ayat berapa? Ayo, coba bacakan di sini atau hafalkan di sini, uraikan. Nggak ada yang hafal, Pak Ustadz. Loh, lah kamu selama ini yang kamu pelajari, yang kamu baca itu apa loh? Ya nggak ada, baca Injil nggak ada. Gitu. Loh, terus kamu mau masuk Islam sudah hafal surat Al-Fatihah? Iya Ustadz, saya sudah hafal. Coba, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai malah loh, kenapa itu kamu hafal kok? Injil kamu yang kamu kitabmu nggak hafal? Nggak tahu Ustadz, nggak tahu. Dari mana kamu hafal itu? Waktu itu mbah saya itu, saya kan ngeramut mbah saya yang sepuh itu, kalau ke kamar mandi, terus sholat, terus baca surat Fatihah itu, sering saya kedengaran. Loh coba, sampean itu tidak menyengaja menghafal itu hafal, apalagi menyengaja. Loh, kok baru sekarang masuk Islam? Bahwa Islam itu kitabnya saja istimewa. Iya Ustaz, gini ya gitu. Akhirnya sampai mau nikah ya? Ya tak tebak saja. Sampai mau nikah. Ojo sampai itu nanti bertuhan tapi tidak beragama. Terus ngerti Tuhan di pengarannya Allah tapi tidak sholat. Iya saya inspirasi kalimat topik itu ya dari situ. Akhirnya saya tanya. Besok sini lagi bawa calonmu itu. Tak doktrinya sekalian. Akhirnya ketemu di Al-Falah. Ya. Lalu saya tanya begini. Kamu gadis, cewek, suamimu loh belum bisa jadi imam. Kamu kok maunya dan seterusnya ngobrol-ngobrol gitu. Ya laki-laki itu, ya Ustadz, saya bersungguh-sungguh masuk Islam itu, saya akan belajar dengan baik gini. Awas lo ya. Nanti kalau kamu menipu ini gadis ini, tak kejar terus ya kamu nanti. Ini gadismu, calonmu itu jadi saksi ucapan saya sekarang ini. Jadi nanti kalau ada apa-apa lapor sama saya, tak cari dia. Nah gitu, tak pressing gitu, Bapak, karena dia laki harus jadi pemimpin dan pasti Allah tanya itu nanti di akhirat itu pasti suami itu ditanya, suami bahasa saya ini ditanya oleh Allah, istrimu sudah engkau kenalkan dengan aku, dengan utusanku Rasul, dengan kitabku dan sebagainya itu, lalu jawaban kita harus tegas, jelas dan benar. Ya Allah, aku sudah membimbing istriku agar ngaji agama dengan baik, sholatnya dengan anak-anakku pula gitu. Kalau jawaban itu sudah satu itu kita jawab, maka satu langkah maju. Satu langkah maju ke depan. Jadi artinya begini, tidak ada satu langkah pun yang maju. Tidak ada satupun betis yang bisa langkah. Di akhirat itu semua berdiri Bapak Ibu. Berdiri. Keterangannya boleh lain ini. Tapi ya itu teh. Ya apa, tak terang naik Isan. Tidaklah ada yang duduk. Semuanya berdiri tegak. Lalu begitu Allah bertanya dan bisa dijawab dengan baik orang-orang yang beriman itu. Lalu langkahnya maju satu. Ditanya lagi, maju lagi satu. Ditanya lagi, maju. Kalau tidak bisa menjawab, maka dia akan gemetaran dan tidak bisa melangkah. Baik maju maupun mundur. Dia tetap di tempatnya. Maka pada orang sudah ditanya dan bisa menjawab. Pertanyaan ini ada. Dan insya Allah nyata. Jangan diragukan. Orang ada yang sudah pada di depan sana jauh karena jawabannya itu benar-benar terbukti dengan catatan. Gitu. Makanya bapak-bapak yang ikut ngaji seperti ini ya, pemahaman ya menjadi persiapan. Apakah anakmu sudah sholat, apakah anakmu sudah ngaji, bisa ngaji. Kalau belum pernah dinasihati orang tua, bapak itu terutama bapak itu. Kalau ibu itu jadi saksi saja di sana.
Itu kalau nggak bisa jawab itu nggak beres urusan itu nanti nggak beres. Oke, baik. Itu nanti saya jadi baper. Lanjutnya, budaya Bapak Ibu. Bisa jadi budaya itu akhirnya jadi agama. Karena itu kalau budaya jadi agama, itu yang akhirnya bertuhan tetapi tidak beragama. Karena menjadikan agama itu dari unsur budaya, bukan dari unsur ilahiyah. Bukan dari tuntunan dari langit, bukan. Lah, di kamus-kamus saya cari sih budaya itu apa sih? Ada yang mengatakan di sana budi, kal, ya. Nah, ada yang mengatakan budi dan daya, ya. Daya dari budi, ya budi itu kita di al itu. Nah, Kamus Besar Indonesia mengatakan pikiran, akal, budi. Adat istiadat atau sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar diubah. Wis adate ngono, wis biasa ngono. Lah itu yang sering kita dapati seperti agama, bertuhan tapi tidak beragama. Ini bertuhan tapi tidak beragama. Kenapa saya bilang tidak beragama? Karena budaya dijadikan kebiasaan atau tuntunan atau sesuatu yang wajib. Padahal tidak dari tuntunan Tuhan. Tidak dari tuntunan Tuhan. Masih kalau mungkin kita tidak ya, kita tidak. Masih di lingkungan kita, kalau umpamanya ada manten, ada apa acara besar gitu, itu mesti ada takiran, ada ini, ada itu, dan sebagainya. Atau mungkin di Surabaya itu kapate sumarek 66 gitu, saya kira sudah dewasa-dewasa itu jarang pakai gitu ya. Tapi ada di antara daerah-daerah tertentu yang masih kental dengan adat yang itu seperti agama. Itulah yang saya bilang, loh, sampai kan bertuhan Allah. Apakah Allah itu memerintahkan begitu? Tidak. Nah, ini budaya saja. Ini istiadat itu sing mbambang ini disik ngene iki lho ya apa. Lah, akhirnya apa? Apa yang dilakukan oleh mbahnya dulu, ya, itu dilakukan kemudian, padahal itu tidak agama. Lanjut, keyakinan, kepercayaan akhirnya jadi aliran kepercayaan. Merasa cukup kenal dan menyimpulkan bahwa itu mencapai kebenaran. Aliran kepercayaan itu. Entah itu kebatinan, entah itu yang lain-lain. Pokoknya saya percaya ada Tuhan. Percaya. Tuhan siapa? Ada nggak Tuhan? Ada. Gimana Tuhan itu? Ya, pokoknya ada lah. Lah gimana engkau melakukan ibadah? Ya yang penting baik sama orang. Itu selesai gitu. Nggak ada ini perintah-perintah seperti mengabdi. Ada ya kita ke punden apa ini kita ke apa namanya apa itu namanya joglo-joglo itu apa namanya itu ya ke tempat-tempat tertentu ya bersama-sama untuk apa ini namanya bersemedi apa nyepi apa gitu. Nah itu ya akhirnya dianggap benar padahal apakah Allah mengatakan begitu memberikan begitu? Tidak loh. Iya Rasulullah itu semedi di gua-gua itu. Loh Rasulullah ke gua itu belum jadi Rasul ya. Tidak bisa dijadikan ukuran, tidak bisa dijadikan tuntunan. Sebelum jadi Rasul, apa yang dilakukan Rasul itu belum jadilah tuntunan. Begitu diangkat jadi Rasul, maka tuntunan itu dimulai. Jangan nyepi di gua-gua gitu. Sampai sekarang masih ada lorong-lorong gua itu. Ya Allah pernah saya ceritakan. Ada 12 lorong gua yang ada di Tuban sana yang gelap gulita. Dia bersemedi di situ 7 hari 7 malam. Ya, tidak keluar, tidak apa, tidak makan, tidak minum, tidak sholat, tidak. Pokoknya lo nggut tok. Berzikir begitu. Lo gimana? Apa ini buang airnya? Yes, buang airnya ya di situ. Ya, bisnya di situ. Ya sudah begitu. Dan orang ini tidak tahu masuknya itu keluar, tidak mungkin bisa. Tidak mungkin bisa keluar sendiri. Pasti tersesat. Karena kedalaman gua itu luar biasa. Terus lorong-lorong itu hanya yang tahu adalah orang yang mengajak ke sana. Loh, gitu loh. Dari mana? Dari mana tuntunannya itu? Katanya gua itu gua
Gua apa itu Hira itu. Lalu panjenengan ke Gua Pindul, gak ono gua ya, Gua Pindul gak ono Gori Longgo di Jogja itu. Apa Gua Selarong itu tambah gak ono guanya paling Bergoro itu Gua Selarong itu. Panjenengan kalau pernah ke sana ke Gua Selarong itu paling dalamnya itu hanya 3 meter apa gitu. Kelihatan dari luar gitu. Nah, terus ya apa mau stop di situ? Wah, bener. Nah, itu akhirnya jadi kepercayaan, keyakinan orang yang sini itu sakti, Wadraguna, masih ada Jawa. Karena itu kepercayaan itu sebuah keadaan psikologis pada saat seseorang mengasumsikan sebuah premis yang berlaku dan menjadi pondasi kekuatan diri. Kepercayaan itu ya kepercayaan itu benar. Akhirnya jadi pondasi yang kuat. Nah, kepercayaan yang nggak benar tetap menjadi pondasi yang kuat. Yang disebut dalam Allah kalau sudah orang ditutup hatinya, selesai dia. Lalu di sana ada adat istiadat yang tadi saya sebutkan. Ya, adat istiadat itu mungkin masih selaras dengan agama Islam atau apa sumber-sumber hukum Allah dari Al-Quran hadis. Ada yang tidak selaras dan seterusnya. Kalau kita masuk ke dalam agama, beragama tapi tidak bertuhan, maka jadinya orang akan menjadi lepas kendali, ya, beragama tapi tidak bertuhan, ya korupsi masih dilakukan, ya, fitnah-fitnah memfitnah masih dilakukan, dia beragama tapi tidak bertuhan, dia merasa bahwa Tuhan itu tidak ngawasi, lah bertuhan tapi tidak beragama, ya orang-orang fasik itu, orang-orang zalim itu, kalau itu agama kita. Lalu sisanya monggo panjenengan bahas. Monggo Pak Edi dibahas di apa ini bila ada yang menguraikan atau bertanya monggo bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya Pak Edi yang jawab. Halo, Monggo, bisa. ampun, monggo silakan.